wabarakatuh. Ketemu lagi di Wawan Joak Channel. Seperti biasa, kita bersama Bang Raden Aga Handoko, Ketua Komunitas Historika Bekasi. Sekarang kita berkunjung ke Monumen Rawagede, Bang ya, daerah Kerawang. Nah, perlu diketahui di sini pernah terjadinya pembantaian. Bahkan di sini pernah terjadi peristiwa besar. Hampir berapa, Bang? 480-an ya? 431 nyawa yang hilang dibantai oleh Belanda tahun 1947 Bang. Nah, sekarang kita kongko-kongko nih sama Bang Aga Handoko. Ini pernah terjadi nih, Bang. Tragedi besar dah, bukan hanya di Surabaya, bukan hanya di Bandung. Bahkan ini suatu peristiwa tragedi yang sangat luar biasa, Bang. Bahkan masyarakat sipil dibantai oleh Belanda gitu kan, karena ada apa tadi, tempat persembunyian para pejuang gitu kan ya. Nah, bisa tolong diceritain, Bang, biar masyarakat lebih tahu lagi bahwa di antara Kerawang dan Bekasi itu pernah terjadi peristiwa besar gitu, Bang. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya dulunya ketika Belanda bertempur di Bekasi, para pejuang, para penduduk mengungsi ke arah Karawang. Jadi pertempuran itu terjadi di perbatasan Karawang Bekasi. Itu terjadi pertempuran. Terus pada suatu saat tentara Belanda yang sedang patroli di sekitar sini, dia mendapat tembakan itu dari Pejuang dari kampung sini nih. dari kampung sini. Dari kampung Rawagede. Jadi dari kampung Rawagede itu arah tembakan itu dari kampung Rawagede. Jadi orang pasukan Belanda yang patroli kan lama-lama mikir, oh ini berarti di Rawagede ini sarangnya pejuang, markasnya pejuang gitu. Nah, pada satu ketika diserang kampung Rawagede ini. Jadi dari malam sebelum kan kejadian itu tanggal 9 Desember 1947. Jadi dari malamnya itu udah diserang, dari malam disisir penduduk itu satu-satu. Pas nyampe pagi, udah pagi itu yang sisa penduduk yang lainnya itu dikumpulkan sama pasukan Belanda di satu lapangan. Nah, lapangannya ini di sini. Dikumpulkan di sini di satu lapangan, anak kecil, perempuan, laki-laki, orang tua itu dikumpulin semua. Pokoknya satu kampung dikumpulin semua. Nah, ditanya dulu, digeledah, semua rumah digeledah. Karena dikira ini markas pejuang, berarti kan harus ada senjata nih. Jadi setiap rumah digeledah, Sweeping kalau bahasa sweeping. sweeping. Di sweeping setiap rumah diperiksa, ternyata senjata nggak ada senjata. Terus penduduk ditanya kan, pejuang, di mana tempat pejuang yang kemarin misalnya nembak dari sini itu orangnya mana, yang mana gitu. Dan mereka itu siapa pelakunya? Penduduk itu gak ada yang mau ngasih tahu. Kalau Belanda itu kan berpikirnya, curiganya ini pejuang pimpinan Pak Lukas. Iya, Bapak Lukas. Pak Lukas Kustario. Nah, Belanda menduga ini adalah pasukan pimpinan Pak Lukas Kustario. Jadi sekalian mungkin kesini itu mencari Pak Lukas. Pak Lukas itu kan daerah operasionalnya sampai ke Karawang, sampai ke Bekasi, sampai ke Cibarusa. Jadi berpindah-pindah. Ketika pas ke sini ya mungkin tidak ada di sini, mungkin ada di Cibarusa di mana gitu. Jadi tidak ketemu, terus penduduk ditanya satu-satu, nggak ada yang mau kasih tahu, nggak ada yang nunjukin di mana itu tempatnya. Akhirnya kan semua dieksekusi. 431 orang. Begitu Bang Wawan. Ini satu korban Rawagede ini kan membentuk satu yayasan. Yayasan ini menuntut kepada pihak Belanda. Pertanggungjawaban lah, korban sebagai korban perang gitu. Dan selama sudah puluhan tahun mereka berjuang, akhirnya pada tanggal 11 kalau nggak salah ya, 11 September 2011 kalau nggak salah, itu pengadilan Den Haag di Belanda mengabulkan gugatan itu. Jadi mereka yang di sini ini termasuk korban perang. Jadi mereka itu yang di sini yang korban itu dapat kompensasi dari pemerintah Belanda sebagai rasa bertanggung jawab, rasa bersalah. Jadi ada kompensasi dari pemerintah Belanda.
itu berbedanya dengan tragedi di tempat lain. Kalau tragedi di tempat lain seperti di Sulawesi, Westerling, Ya, Westerling. terus ada lagi di beberapa tempat itu belum. Termasuk di Bandung ya, Westerling. Di Bandung ada, terus di Sulawesi, Westerling itu belum ada yang seperti Rawagede. Ini Rawagede satu hal yang positif, bahwa perjuangan masyarakat Rawagede ini untuk menuntut keadilan kepada pemerintah Belanda dikabulkan di tahun 2011. Ini satu hal yang positif untuk orang-orang di sini, orang-orang Rawagede. Begitu, kawan. Nah, pesan-pesan abang nih buat apa? Buat generasi muda tentang sejarah ini kan yang luar biasa nih, Bang. Nah, iya. Nah, pesan-pesan abang apa nih buat teman-teman kita, buat generasi muda gitu, Bang? Sampaikan, Bang. Sebenarnya saya meneruskan pesan dari Bung Karno ya, Iya. jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita tadi tanya ke anak berusia 18-19 tahun, Rawagede, tahu kampung Rawagedenya tahu, tapi ada apa tidak tahu. Nah, terus mungkin beberapa di sekitar sini juga tahu Rawagede, tahu monumen Rawagede, tapi ini apa sih, bercerita tentang apa sih? Nah, itu banyak yang tidak tahu. Itu buat saya itu satu apa sebutnya? Satu tantangan kita sebagai orang yang rada-rada ngeh lah, peduli terhadap sejarah, ya harus berusaha untuk mengenalkan melalui konten-konten YouTube seperti ini, melalui media, melalui komunitas, kita bareng-bareng ke sekolah. Nah, itu kalau saya sih pesannya begitu. Ini dari kita. Kalau dari pesan untuk warga, terutama untuk pelajar, ya harus mengenal sejarah. Jangan jauh-jauh sejarah luar lah, sejarah keluarga aja dulu. Kalau sementara nih, sejarah keluarga aja dulu. Bapak saya ini keturunan dari mana sih? Emak saya dari mana sih? Terus mulai keluarlah tetangga saya, ada nggak yang pernah berjuang? Terus keluar lagi, ada nggak sih makam pejuang di daerah kampung saya? Agak jauh lagi, apakah ada pernah terjadi peristiwa zaman dulu yang bersejarah di kampung saya? Sedikit begitu, pengawas. Itu pesan dari saya. Siap. Pemirsa, jangan lupa like dan subscribe. Sekian dulu, sampai di sini dulu. Kita ketemu di segmen berikutnya tentang sejarah bersama Ketua Komunitas Historika Bekasi dan Wonjok Channel sebekasi.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.